Apa nanti sambil bantu rekam juga ya Bu, soalnya takut error nanti perekam saya. Baik, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu Guru. Apa kabar kalian pagi ini? Luar biasa, fantastis. Alhamdulillah, Sehat. sehat dan semangat ya semuanya ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan untuk bisa melakukan pembelajaran. Meskipun pembelajaran kita hari ini adalah secara daring. Baik, Ibu mau coba cek presensi kalian ya. Apakah kira-kira ada yang tidak hadir? Oh iya, Diana tidak hadir. Fitri, boleh bantu Ibu untuk mengingatkan Fitri via WA agar segera bergabung di Meet kita, Nak? Ya, sudah, Bu. Ya, terima kasih Fitri. Sudah. Dan ini sudah bergabung ya, dan kita semuanya sudah komplit. Alhamdulillah. Baik, karena sudah komplit, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran kita bersama-sama berdoa. Untuk yang memimpin doa, Ibu minta tolong kepada Munawir untuk memimpin doanya, Nak. Ya, baik. Kita pimpin doa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih yang sudah memimpin doa pada pagi ini. Baik anak-anakku, sekarang coba kalian semua cek kembali lingkungan di tempat kalian mengajar atau belajar maksud Ibu ya. Di sana apakah kalian ada kebisingan-kebisingan atau mungkin di sana kondusif tidak untuk melaksanakan pembelajaran ini? Coba kalian cek lagi ya. Dan juga coba kalian siapkan alat tulisnya, kemudian buku, pensil. Jangan lupa juga cek mikrofon, kemudian kamera. Karena nanti kita ada kegiatan diskusi ya nak ya. Kalau kita diskusi pastinya kita akan ada tanya jawab. Kalau kalian mikrofonnya tidak aktif, itu akan menjadi kendala proses pembelajaran kita ke depan. Bagaimana, sudah dicek semuanya? Alhamdulillah, sudah ya. Semoga kedepannya nanti kita berjalan dengan lancar. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi semuanya, Ibu tahu pada kesempatan ini atau pada saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya. Di mana kita masih ada pandemi yang menyebabkan kita melakukan pembelajaran secara daring. Tentunya kalian pasti rindu bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru secara langsung di kelas. Akan tetapi, apakah kita harus sedih dan menyerah? Tidak ya, tidak. Kita semua harus semangat. Harus tetap semangat belajar. Harus tetap ada tekad yang kuat untuk menjadi anak-anak yang berprestasi. Karena apa? Kita di sini sudah tinggal menikmati. Kita bisa belajar di mana saja. Coba kita bayangkan di masa lalu. Kalau di masa lalu, sekolah itu terbatas. Kita tidak bisa melaksanakan pendidikan sesuai keinginan kita. Karena pada saat itu, ada peristiwa-peristiwa yang di mana Indonesia itu belum merdeka. Nah, coba kalian ingat-ingat kembali materi yang sudah kalian pelajari. Pada zaman dulu atau pada masa sebelum kita mengalami kemerdekaan, kira-kira peristiwa apa yang pernah terjadi? Coba kalian ingat-ingat lagi dengan materi yang sudah kalian pelajari. Peristiwa apa kira-kira? Perang dunia, Bu. Betul sekali Rizdo, benar sekali. Luar biasa, masih ingat. Pada zaman dulu kita itu mengalami peperangan, kemudian para pahlawan berjuang dengan sekuat tenaga untuk bisa mencapai kemerdekaan, untuk bisa mengucapkan proklamasi kemerdekaan. Nah, maka dari itu hari ini kita akan membahas materi mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, sebelumnya izinkan Ibu untuk share screen tujuan pembelajaran hari ini. Ibu akan share screen sebentar. Nanti kalian kasih tahu Ibu jika memang yang Ibu share ini belum terlihat. Apakah sudah terlihat, Nak? Lihat, Bu. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap
bersyukur karena Tuhan telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian yang keempat, menganalisis peristiwa Rengas Dengklok dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah menyajikan sebuah laporan hasil mengenai peristiwa yang terjadi pada rakyat Indonesia dalam menyampaikan kemerdekaan sampai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan kreatif. Jadi di sini nanti kalian akan berdiskusi bersama membuat laporan hasil analisis. Baik, untuk teknik penilaian. Teknik penilaian atau langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Yang pertama tentunya Ibu akan mengetes bagaimana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Di sini ketahuan nanti ya siapa yang sudah belajar. Ayo di sini siapa yang udah belajar? Belum belajar? Fauzan udah Bu, Fauzan. Oh iya, bagus Fauzan. Begitu ya, yang lainnya juga harus ikut seperti Fauzan. Harus semangat belajar meskipun kita tidak ada pertemuan secara langsung. Kemudian di sini nanti Ibu akan melakukan penilaian proses di mana kalian akan berdiskusi dengan kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian ada evaluasi seperti itu. Baik. Sekarang untuk mengukur sejauh mana kalian sudah memahami materi sebelum kita bahas, Ibu ingin melakukan penilaian awal. Penilaian awal nanti akan Ibu share soalnya di grup WhatsApp. Kalian bisa nanti mengirim jawabannya langsung ke WA Ibu secara japri. Ibu kirim ya. Apakah sudah masuk soalnya di grup? Sudah Bu. Ya, silakan. Kalian jawab masing-masing. Ingat, tidak boleh kalian melihat catatan. Kelihatan ya, ini kamera semua on semua ya. Jadi Ibu harap kejujuran kalian di sini. Silakan dikerjakan. Mulai dari sekarang langsung jawabannya kirim secara japri ke nomor WA Bu Nia. Silakan. Baik, ini sudah Ibu cek. Rata-rata sudah mengumpulkan semuanya ya. Sudah menjawab pretest yang Ibu berikan. Sekarang coba kalian perhatikan lagi video yang akan Ibu tampilkan ini. Sebentar Ibu share screen. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum? Belum. Sebentar ya. Sudah, Masih? Bu. Oh iya. Ibu mohon maaf. Ya. Kalian perhatikan, kalian cari informasi apa yang akan kalian dapatkan dari video ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Baik, sudah kalian saksikan videonya? Bagaimana? Ada yang bergetar di hati? Ada? Suara Pak Karno. Oh iya, baik. Ada lagi kira-kira informasi apa tadi yang didapat dari video yang Ibu tayangkan? Pembacaan teks proklamasi, Bu. Pembacaan teks proklamasi, benar sekali. Pembacaan teks proklamasi dan suara Presiden Soekarno atau Presiden pertama kita ya, bagus sekali. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kira-kira untuk bisa Presiden kita membacakan proklamasi kemerdekaan itu
Apa saja peristiwa-peristiwa yang sudah mereka jalani atau perjuangan-perjuangan usaha untuk bisa memproklamasikan kemerdekaan. Saya kira apa? Ada peristiwa Rengas Dengklok, Bu, penculikan Presiden Soekarno ya ke Kerawang. Betul sekali Umi, luar biasa. Ada Sidang, Bu. di mana Rizdo? Ada sidang-sidang, Bu. Iya, BP. betul. Betul sekali, keren anak-anak ibu semua ya. Berarti benar-benar kalian belajar di rumah. Jadi banyak peristiwa, tidak segampang itu untuk bisa membacakan teks proklamasi itu. Jadi ada berbagai peristiwa yang mereka lalui. Di antaranya tadi ada penculikan, kemudian ada sidang-sidang. Baik, di sini ibu akan coba share lagi materi-materi pokok saja ya Ibu. Ibu menjelaskan secara garis besar saja. Nanti diharapkan kalian akan berdiskusi bersama kelompok untuk bisa menggali dan memperdalam lagi pengetahuan atau wawasan kalian tentang materi proklamasi kemerdekaan. Baik Ibu, share lagi ya. Nah, ini tes awal tadi sudah tayangan video. Nah, ini adalah pembelajaran kita hari ini mengenai proklamasi kemerdekaan, di mana nanti kita akan mengetahui bagaimana sih persiapan kemerdekaan Indonesia, kemudian seperti apa peristiwa Rengas Dengklok itu, apa saja cerita-cerita di dalamnya, kemudian perumusan teks proklamasi itu bagaimana sih, apakah asal tulis saja? Tidak ya. Nanti di sini kita akan bahas bersama diskusi kelompok bersama dengan teman-teman kalian. Kemudian proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, di situ ada apa saja nanti, di mana pelaksanaannya, kemudian siapa-siapa saja yang terlibat. Di situ kita juga akan bahas. Kemudian adanya proklamasi, sambutan rakyat bagaimana? Seperti apa? Apakah senang ataukah sedih? Wah, itu kita akan bahas nanti di sesi diskusi. Baik, itu beberapa poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama tadi mengenai persiapan kemerdekaan, seperti yang dibilang oleh teman kalian Rizdo tadi, bahwa ada rapat-rapat pembentukan BPUPKI, di mana di sini ini adalah janji Jepang ya untuk memberikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian salah satu wujudnya mereka mengizinkan untuk melakukan rapat pembentukan BPUPKI seperti itu untuk membahas atau menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada peristiwa Rengas Dengklok itu ada interaksi atau kejadian di mana golongan tua dan golongan muda juga ada bertentangan. Nanti kalian akan bahas di bagian ini. Kemudian perumusan teks proklamasi. Nah, di sini ada bentuk tulisan tangannya hingga pada akhirnya ada hasil yang sudah berupa ketikan. Nanti kita juga akan mengetahui prosesnya seperti apa. Sambutan rakyat terhadap proklamasi juga sudah kita uraikan. Nanti juga kalian akan membahas lebih dalam lagi, menggali informasi lagi di dalam sesi diskusi. Baik, untuk sampai di sini ada yang ditanyakan, Nak? Berkaitan dengan materi ini, ada yang ditanyakan? Baik, ini Julius sepertinya bertanya ya, kenapa tadi ada perumusan teks Pancasila dijelaskan bahwa dilaksanakan di rumah Laksamana Tadasi Maeda ya. Kenapa ya? Kira-kira kenapa ya? Coba siapa yang bisa menjawab? Iya, silakan. Afa. Betul sekali jawabannya. Karena di rumah Soekarno tidak aman. Iya, benar sekali ya, tidak ada yang salah. Jadi kenapa dilaksanakan di sana? Karena di rumah Laksamana Tadasi Maeda itu keamanannya terjamin ya, di mana beliau adalah perwira tinggi Angkatan Laut Jepang.
kebetulan beliau juga mempunyai hubungan baik dengan salah satu tokoh yaitu Ahmad Subarjo, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya biar kalian lebih paham lagi, kita akan berdiskusi kelompok. Ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok, ada 4 kelompok ya. Nanti kelompok 1, 2 akan membahas masalah di soal set 1, dan kemudian di kelompok 3 dan 4 akan membahas masalah-masalah yang ada di set 2. Nah, nanti kalian bersama-sama bekerja sama untuk mencari jawaban tersebut. Untuk soal atau LKPD-nya akan Ibu share di grup WhatsApp kita. Nah, nanti kalian bisa silakan diakses, di-download LKPD-nya, kemudian kalian bentuk kelompok-kelompok kecil. Untuk nama-nama kelompoknya sudah Ibu share di grup WhatsApp juga ya. Silahkan kalian coba cek siapa-siapa saja kelompoknya, lalu coba kalian membuat grup WhatsApp sendiri agar proses diskusinya bisa berjalan lancar. Itu nanti jangan lupa mengundang Ibu untuk di setiap kelompoknya masing-masing, biar Ibu nanti bisa mencek satu persatu kegiatan diskusi kalian. Ingat, di sini kalian juga harus berperan aktif. Jangan mengandalkan temannya, karena nanti pas saat presentasi, Ibu akan mengacak menggunakan aplikasi siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, paham semuanya di sini mengenai langkah-langkahnya? Iya, alhamdulillah. Berarti sudah paham. Silakan kalian mengerjakan di kelompok masing-masing. Nah, ini sudah ada kelompok 1, Ibu coba cek. Bagus ya. Coba kalian gali lagi informasi-informasi atau teori-teori dari berbagai macam sumber ya. Bisa dengan buku, internet, ataupun kalian YouTube atau makalah-makalah seperti itu. Silahkan. Ini kelompok 4. Iya, ada kendala nak? Bagaimana Fauzan? Di kelompok 4 ada kendala? Tidak ada ya? Bu. Iya, bagus. Terima kasih, tidak ada kendala. Oke. Nanti jangan lupa ya kalian kirim laporan hasil diskusinya. Iya, ini sudah rata-rata mengumpulkan semua hasil diskusi kalian. Sangat bagus ya, sangat dari tampilannya Ibu lihat sepertinya sangat kreatif dan menarik. Nah, di sini saatnya kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing sesuai dengan petunjuk di LKPD yang sudah Ibu share ke kalian. Nah, kira-kira kelompok mana ini yang sudah siap? Oh iya, Fitri, kelompok 2 ya sudah siap. Ayo, kira-kira siapakah yang akan mempresentasikan atau mewakili kelompoknya untuk presentasi? Baik, coba Ibu acak dengan menggunakan aplikasi ya. Nah, sudah dapat namanya. Yakobus. Yakobuslah yang bertugas untuk mempresentasikan di kelompok ini. Silakan. Apakah Yakobus sudah siap, Nak? Siap, Bu. Iya, silakan presentasikan hasil diskusinya, Nak. Oke, baik. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peristiwa Rengas Dengklok. Ya, peristiwa Rengas Dengklok itu penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok oleh golongan pemuda karena perbedaan pendapat. Golongan tua ini menunggu Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan, sedangkan para pemuda mendesak agar kemerdekaan itu secepatnya untuk dilaksanakan. Seperti itu, Bu. Baik, luar biasa, hebat sekali kelompoknya. Ayo kita beri tepuk tangan bersama-sama atas presentasi dari kelompok 2 yang diwakili oleh Yakobus. Terima kasih Yakobus, terima kasih kelompok 2. Dan akhirnya kita sudah selesai semua ya presentasi hari ini. Luar biasa. Kreativitas kalian tinggi, cara mempresentasikannya juga sangat bagus.
Berarti Ibu harap dengan hasil presentasi yang seperti ini tadi, kalian juga benar-benar menguasai ya, tidak melupakan apa yang sudah didiskusikan. Nah, dari semua rangkaian kegiatan ini, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Siapa yang ingin bertanya mengenai materi? Iya, silakan Munawir. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Bu, dalam diskusi dijelaskan bahwa tokoh yang merumuskan Pancasila itu ada 3 tokoh, yaitu Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta. Iya. Tapi bukankah Soekarni juga berperan dalam perumusan proklamasi tersebut, Bu? Iya. Baik, sangat luar biasa pertanyaannya, bagus ya. Terima kasih Munawir yang sudah bertanya. Pertanyaannya sangat bagus, yang sangat analitis ya mungkin ya. Karena berarti Munawir benar-benar menyimak gitu. Coba di sini ada yang bisa menjawab? Oh iya, Julius, bagus jawabannya ya. Benar, tidak salah juga, benar. Kalau memang Soekarni itu adalah golongan tua, sedangkan Soekarno, Hatta itu adalah golongan itu tadi golongan muda, sedangkan Soekarno dan Hatta itu adalah golongan tua. Di sini kalau ditanya mengenai siapa yang merumuskan, itu memang 3 tokoh, yaitu Ahmad Subarjo, kemudian ada Soekarno dan Hatta, seperti itu. Kenapa kok Soekarni tidak disebutkan, padahal dia juga ada di situ. Nah, posisinya Soekarni ini dia hanya berperan sebagai mengusulkan. Waktu itu kan terjadi perdebatan mengenai siapa saja nanti nih yang akan menandatangani naskah atau teks proklamasi. Waktu itu ada yang dari 3 tokoh itu menyebutkan bahwa semua yang anggota yang hadir di situ menulis, tetapi itu akan terlalu banyak. Lalu Soekarni mengusulkan agar ditulis dengan mengetahui Soekarno dan Hatta mengatasnamakan bangsa Indonesia. Seperti itu ya, Bu Nawid? Apakah sudah jelas? Iya, alhamdulillah sudah jelas. Sudah. Ada lagi yang ditanyakan? Wah, tidak ada, berarti semuanya sudah paham insya Allah ya. Amin. Nah, sekarang sebelum memasuki ke tahap selanjutnya, coba kalian capek nggak? Enggak, Bu. Ngantuk nggak? Enggak, Bu. Oh, kalau enggak, oke, kita lanjut ya. Oke, sip, kita lanjut. Kirain tadi mengantuk. Oke, sekarang coba siapa yang bisa menyimpulkan dari materi-materi yang sudah kita bahas dan kita diskusikan? Siapa? Pauza, Bu. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Oh iya, Safitri ya? Iya, silakan Safitri untuk menyimpulkan. Dengar Bu. Dengar. Iya, tadi kesimpulannya untuk peristiwa Rengas Dengklok itu diawali dari golongan muda menculik golongan tua, Ibu, terus kemudian terjadi proklamasi Benar sekali. Proklamasi setelah bangsa Jepang kalah dari sekutu. Iya, benar sekali. Terima kasih Safitri yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Ada yang lagi yang lain? Oh iya, Fauzan. Terima kasih. Bagus sekali Fauzan sudah menyimpulkan materi pada hari ini ya. Jadi benar, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sudah kita bahas sebenarnya ya. Tapi di sini Ibu akan menekankan kembali bahwa diawali berita tentang pemboman kota Nagasaki dan Hiroshima. Pada saat itu golongan muda seperti Sultan Syahrir, kemudian Soekarni, dia mendengar berita itu. Mereka ingin memanfaatkan momen ini untuk bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Makanya mereka mengunjungi kediaman Soekarno untuk meminta beliau memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi Soekarno tidak mau. Karena apa? Karena mereka sudah diberikan janji kemerdekaan oleh Jepang.
Akan tetapi golongan muda juga tidak tinggal diam. Dia tidak mau bahwa kemerdekaan Indonesia itu hasil jajahan atau hasil hadiah pemberian dari Jepang. Seperti itu. Mereka mau bangkit sendiri untuk memperjuangkan negara Indonesia atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Nah, oke, biar kalian semangat dan kalian juga selalu termotivasi dalam belajar, Ibu ingin menampilkan sebuah tayangan lagi. Ya. Ini kalian perhatikan, ada sebuah video. Silakan kalian perhatikan baik-baik dan ambil pelajaran dari tayangan video ini. Oke. Sudah kalian perhatikan videonya? Apa? Termotivasi enggak kalian? Iya, benar ya. Video itu memberikan gambaran kepada kita bahwa kita dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, ketika kita sesakit apapun, kita harus tetap semangat untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Seperti sekarang ini, tujuan kalian adalah ingin menjadi anak yang berprestasi dan membanggakan bagi nusa dan bangsa. Nah, salah satu wujud kalian menghormati atau menghargai perjuangan para pahlawan hingga sampai mereka memproklamasikan kemerdekaan itu adalah dengan cara sederhana, yaitu belajar, semangat belajar. Itu hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Oke, dari rangkaian semua kegiatan kira-kira hal apa yang kalian suka dari kegiatan ini? Oh ya, Umi, bagus. Iya ya, Umi, penayangan video ya. Iya, baik. Mungkin untuk kedepannya akan Ibu tayangkan lagi video-video supaya kalian lebih semangat dan termotivasi dalam belajar. Nah, untuk tugas di rumah, kalian silakan pelajari materi pertemuan minggu depan, yaitu berkaitan dengan materi terbentuknya negara Indonesia. Tetapi sebelumnya, Ibu mau mengetes sejauh mana pemahaman kalian hari ini. Ibu akan adakan evaluasi pembelajaran. Nah, untuk soal-soal evaluasi nanti ada pilihan ganda. Nanti soalnya ada di G-form. Ibu, linknya akan Ibu share di grup WhatsApp ya nak, di grup kita ya. Ibu berikan waktu beberapa menit karena itu soal pilihan ganda dan materinya sudah kita bahas. Semoga kalian bisa menjawab semuanya. Silahkan dikerjakan dari sekarang. Iya, semuanya sudah mengerjakan. Ibu cek juga di linknya. Sepertinya sudah memahami semua ya. Memang ada beberapa yang tidak mendapat nilai sempurna, tetapi semuanya di atas KKM. Terima kasih anak-anakku sudah melaksanakan proses pembelajaran hari ini dengan sangat luar biasa semangat. Merdeka kita semua ya, merdeka belajar kita. Meskipun kita daring, kita bisa belajar di mana saja. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu minta tolong Fauzan, pimpin doa penutup nak. Bu, teman-teman semua, untuk menutup kegiatan kita pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa mulai. Sekian, terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fauzan, terima kasih anak-anak Ibu semua. Kalian luar biasa, presentasi tadi keren ya. Kita beri aplaus dulu untuk kita semuanya. Ya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan mungkin ada pada kita sebagai manusia, mungkin kesempurnaan hanya milik Allah. Dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan di tengah kondisi pandemi seperti ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, plong sudah. Keren. Baik, ya.